Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tegur Muldoko secara internal, Jokowi tak balas surat dari AHY. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan istana sudah menerima surat dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Surat AHY tersebut berisi permintaan klarifikasi kepada Jokowi terkait dengan dugaan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko terlibat dalam upaya mengambil alih paksa kepemimpinan Demokrat. Akan tetapi, Pratikno menyebut surat itu tak perlu dibalas. Kami sudah menerima surat itu dan kami rasa kami tak perlu menjawab surat tersebut. Karena itu perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya sudah diatur di dalam ADART. Ujar Pratikno pada hari Kamis 4 Februari kemarin. Meskipun begitu, cawe-cawe Muldoko dalam kisruh internal Demokrat yang mendapatkan sorotan membuat gerah Presiden Jokowi. Sumber di pemerintahan menuturkan Jokowi menegur keras Muldoko karena telah membuat gaduh di tengah kerepotan pemerintah menangani pandemi. Presiden juga meminta Muldoko menghentikan ribut-ribut dengan Partai Demokrat. Kata sumber itu dikutip dari koran Tempo edisi Jumat 5 Februari. Setelah ditegur oleh Jokowi, Muldoko menggelar konferensi pers secara langsung di rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta pada Rabu sore lalu. Padahal Senin malam lalu, Muldoko juga telah menyiarkan bantahan melalui konferensi virtual perihal dengan tudingan akan mengkudeta AHY dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Partai Nasdem juga mengaku heran dengan keyakinan Partai Demokrat, di mana menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah menegur KSP Muldoko yang disebutkan bahwa teguran dilakukan Jokowi karena Muldoko diduga ikut menggalang pengambil alihan paksa Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, justru mempertanyakan dasar dari klaim tersebut. Wah, berita dari mana itu nggak ngerti, emang salah Pak Muldoko apa? Ujarnya saat bertanya balik pada wartawan. Untuk kasus kudeta Demokrat, sambung Ahmad Ali, Muldoko juga sudah memberikan penjelasan. Mantan Panglima TNI itu membantah bahwa dirinya ingin melakukan kudeta. Beliau sudah menjelaskan bahwa benar dia didatangi oleh kader Demokrat, tapi beliau tidak membenarkan bahwa beliau mau mengkudeta ketum Demokrat. Partai Demokrat merasa yakin bahwa Presiden Jokowi sudah menegur Muldoko atas dugaan penggalangan kekuatan untuk mengambil alih Demokrat secara paksa. Keyakinan itu sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Arief. KSP Muldoko sudah ditegur Pak Jokowi. Mudah-mudahan tidak mengulangi perbuatan tercela terhadap Partai Demokrat. Senada itu, Wasekjen Demokrat Rinanda Bahtar juga yakin Presiden Jokowi sudah menegur Muldoko. Keyakinan itu didasari pada sikap Muldoko yang cenderung gugup saat jumpa pers. Selain Muldoko, 4 orang ini diduga akan jadi dalang kudeta partai. Gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan juga mantan kader untuk mengkudeta Demokrat sampai ke telinga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Disebutkan bahwa ada 5 orang yang menggalang kudeta tersebut. Mereka berasal dari pihak internal dan luar atau eksternal partai yang dilakukan secara sistematis. AHY dalam jumpa persnya menyebut bahwa mereka terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sementara 1 lagi adalah non-kader partai yang kini menjadi seorang pejabat tinggi pemerintahan. Untuk nama non-kader partai yang kini menjabat sebagai pejabat tinggi pemerintahan sudah terjawab. Kepala Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Demokrat Andi Arief secara gamblang menyebut bahwa orang yang dimaksud adalah Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko. Banyak yang bertanya siapa orang yang dekat dengan Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat. Jawaban saya adalah KSP Muldoko. Ujarnya lewat akun Twitter pribadi Senin 1 Februari. Pernyataan ini pun selaras dengan apa yang disampaikan Wasekjen DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaun bahwa orang tersebut adalah pejabat militer yang pernah dibesarkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Sementara Muldoko adalah Panglima TNI yang diangkat di era SBY. Sementara mengenai kader Demokrat yang aktif yang turut menggalang kudeta, kabar yang beredar mengerucut pada nama Joni Allen Marbun. Pria yang kini menjadi anggota DPR RI dari fraksi Demokrat itu memang pernah berbeda pandangan dengan pimpinan pusat saat Pilpres 2019 lalu. Dia terang-terangan mengatakan dukungan pada Jokowi Ma'ruf, sekalipun partainya mengatakan dukungan pada Prabowo Sandi.
Sedangkan untuk nama kader yang disebut tidak aktif lagi sejak 6 tahun lalu adalah Marzuki Ali. Mantan Ketua DPR RI dari Partai Demokrat tersebut memang sudah menghilang sejak 6 tahun lalu, tepatnya saat gagal lolos ke Senayan pada Pileg 2014. Di tahun 2015, Marzuki Ali sudah tidak lagi bercokol di pengurus Demokrat. Adapun nama kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat karena kasus korupsi diduga adalah Muhammad Nazarudin. Nama Nazarudin memang sudah tidak asing bagi dunia politik di negeri ini. Pada 9 tahunnya lalu, dia ditangkap di Bogota, Kolombia setelah menjadi buron dalam kasus Wisma Atlet. Sedangkan nama mantan kader yang sudah keluar sejak 4 tahun lalu diduga adalah Mike Sobakwa, di mana nama Mike Sobakwa memang kerap muncul saat ada gaduh mengenai internal Partai Demokrat. Mike Sobakwa beberapa kali juga mendengungkan untuk dilakukan kongres luar biasa di tubuh Partai Demokrat. Namun demikian, belum ada kabar resmi siapa 4 orang di luar nama Muldoko yang dimaksud oleh AHY sedang menjadi dalang kudeta. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebutkan bahwa saat ini partainya sedang diincar untuk diambil alih secara paksa alias dikudeta oleh orang-orang di lingkaran kekuasaan Jokowi. Agus juga menyebut tokoh yang akan mengambil alih adalah seorang pejabat tinggi di lingkar kekuasaan itu akan menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik. Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum PD tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi Ketua Umum PD akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Begitu kata AHY sapaannya dalam konferensi pers Senin 1 Februari. Kemudian para pelaku kata Agus merasa yakin pasti sukses karena didukung oleh pejabat tinggi lainnya. Para pelaku merasa yakin gerakan ini akan sukses karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan dari sejumlah petinggi negara lainnya. Tapi Agus masih meragukan hal ini. Kami masih berkeyakinan rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara yang sangat kami hormati dan juga yang telah mendapatkan kepercayaan rakyat. Karena itu awalnya Agus tidak yakin, berharap semua tidak benar. Tapi kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi, kemudian diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian. Tetapi lebih dari 8 saksi mengatakan telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar secara langsung rencana-rencana seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar. Dengan tengah dilaksanakannya gerakan untuk pengambil alihan secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat itu, kami tentu akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami. Kami yakin tidak ada satupun pemimpin partai politik yang rela diambil kekuasaannya secara inkonstitusional oleh pihak manapun.